Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing all the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang dahsyat. Come on, say it out. Love your voice. Your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. I have lived on the goodness of God. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running on. Your goodness, your goodness is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. Give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Of God, all my life, all my life you have been faithful. I will sing on the goodness of God.
Shalom semuanya. Tahun 2025 adalah tahun penuaian, the year of harvest. Ayat emasnya adalah Ulangan 11 ayat 13 dan 14 dan Yohanes 4 ayat 35. Kalau kita menyelidiki ayat-ayat yang merujuk pada penuaian atau harvest, maka terdapat beberapa jenis tuaian, yaitu yang pertama, tuaian jiwa-jiwa yang terhilang dan membutuhkan pemulihan hubungan. Yang kedua, tuaian perluasan kerajaan Allah. Yang ketiga, tuaian berkat rohani dan jasmani. Yang keempat, tuaian hidup yang berbuah atau buah roh. Yang kelima, tuaian hidup yang kekal. Dan yang keenam, tuaian di bumi yang mengalami murka Allah. Saya percaya ke depan ini, Tuhan akan berbicara tentang hal-hal di atas. Mengenai target penyelesaian amanat agung tahun 2033, Tuhan mulai membukakan pengertiannya pada waktu Global Council Empower 21 meeting di Hawaii tahun 2013. Tuhan memberikan visi. Setiap orang, everyone, akan mendapatkan kesempatan untuk berjumpa secara autentik dengan Tuhan Yesus melalui kuasa dan hadirat Roh Kudus pada Pentakosta 2033. Terus terang kita semua bingung, termasuk Billy Wilson dan saya sendiri. Beberapa bulan setelah itu Billy Wilson ke Manila dan dia hadir di konser Planet Shakers dengan memakai baju berwarna merah. Tiba-tiba pimpinan Planet Shakers, yaitu Neil Smith, menyuruh berhenti. Dan dia bilang, ada pesan Tuhan untuk orang yang berbaju merah. Dia berkata, saya tidak kenal Anda, saya tidak tahu siapa Anda, tetapi Tuhan katakan, Anda harus berpikiran besar. Terus terang Billy Wilson kaget mendengar nubuatan itu. Karena selama ini dia berpikir, bagaimana ini bisa terjadi? Ternyata untuk itu perlu punya pikiran besar. Kepada saya, Tuhan memberikan pengertian tentang tahun 2033 ketika bulan Mei 2022 diadakan World Prayer Assembly atau WPA secara hybrid di SICC Tower lantai 11. Ada 3 orang yang berbicara secara online di mana mereka semua berbicara tentang tahun 2033. Mereka adalah Billy Wilson, aliran Pentakosta, Rick Warren dari aliran Baptis, dan Nicky Gamble dari aliran Anglican. Tiba-tiba Tuhan memberikan pengertian kepada saya. Dan saya berkata, I got it. Nah, bulan Juli 2022, yaitu 2 bulan setelah pelaksanaan BPA tadi, waktu memulai renovasi Azusa Street Prayer Tower, saya bersaksi tentang hal itu. Di situ hadir Billy Wilson, Tim Hale yang saat itu menjabat sebagai Ketua Umum Church of God, dan mereka pun menyambut baik kesaksian tersebut. Saya percaya ini merupakan konfirmasi bagi kita. Nah, setelah itu, bulan Desember 2022, Billy Wilson dan Rick Warren mengumpulkan sekitar 26 orang pemimpin, kepala-kepala kegerakan dari kelompok-kelompok oikumene di New York untuk menyusun suatu pernyataan tentang panggilan kepada gereja sedunia untuk masuk ke dalam upaya penyelesaian amanat agung tahun 2033. Dikatakan, kita percaya bahwa dekade menjelang tahun 2033 akan menjadi dekade yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan penginjilan kepada semua orang, everyone di atas bumi akan terjadi. Setelah pertemuan itu, maka bulan Juli 2023, Empower 21 mengadakan kongres di Amsterdam dengan tema Everyone. Kemudian itu dilanjutkan dengan kongres Empower 21 Everyone Asia di SICC Indonesia pada tanggal 3 sampai 5 Juli 2024 dengan tema
reaching every person on earth. Hari-hari ini banyak organisasi dan aliran Kristen termasuk Katolik karismatik yang meyakini target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Ternyata kepada saya, Tuhan tidak berhenti hanya tentang penyelesaian amanat agung tahun 2033 saja. Tetapi Tuhan memberikan pengertian dari Matius 24 ayat 14. Jadi waktu murid-muridnya bertanya tentang tanda kedatangannya yang kedua dan akhir dari dunia ini, Tuhan Yesus menjawab salah satunya yang terdapat dalam Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi setelah Injil diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Atau dengan kata lain, kalau amanat agung sudah selesai, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Tuhan Yesus datang kembali. Kata sesudah itu tidak ada seorang pun yang tahu. Bisa 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, 5 tahun. Yang jelas tidak akan lama. Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Saya tidak pernah berkata Tuhan Yesus pasti datang tahun 2033. Itu tidak alkitabiah. Yang saya katakan Tuhan Yesus bisa datang tahun 2033. Itu alkitabiah. Karena kedatangan Tuhan Yesus bisa sewaktu-waktu. Kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Orang yang merindukan kedatangannya pasti berjaga-jaga dan berdoa. Hosana, Hosana, datanglah Tuhan Yesus. Hosana, Hosana, ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Ku merindukanmu. Rick Warren membuat kelompok yang disebut dengan Finishing the Task, menyelesaikan amanat agung, dengan menggunakan pendekatan 4B atau 4B. B pertama, Bibles. Jadi dikatakan kami ingin semua orang percaya di bumi memiliki akses kepada Injil yang diterjemahkan ke dalam bahasa yang ada dalam hati mereka. Jadi artinya Alkitab diterjemahkan ke semua bahasa. B yang kedua, believers. Kami ingin memperlengkapi setiap orang percaya agar secara pribadi bisa bersaksi tentang Yesus. B yang ketiga, Bodies of Christ. Kami ingin semua gereja mendukung dan menanam gereja di area yang belum ada gereja. Dan yang keempat, B yang keempat, breakthrough prayer. Kami ingin semua orang di bumi yang belum kenal Yesus didoakan oleh orang yang sudah kenal Yesus. Rick Warren waktu menyelidiki tentang penyelesaian amanat agung mengatakan bahwa sejak 1000 tahun yang lalu, meskipun banyak pria dan wanita hebat yang dipakai Tuhan, tetapi belum bisa menyelesaikan amanat agung. Dia meneliti, terutama selama COVID-19, melalui bacaan-bacaan tentang amanat agung. Ternyata sejak 500 tahun terakhir, yaitu sejak reformasi, gereja belum bisa menyelesaikan amanat agung. Kenapa? Jawabannya, karena tidak ada upaya untuk melibatkan seluruh gereja. Dalam hampir di setiap kesempatan untuk membawa Injil ke seluruh dunia, hanya dipimpin sekelompok kecil orang kulit putih dari barat. Mereka tidak memobilisasi seluruh gereja Kristus.
sehingga mereka tidak mampu melakukan. Dan Rick Warren berkata bahwa target untuk menyelesaikan amanat agung adalah tahun 2033. Puji Tuhan, ada gerakan penginjilan dunia yang dimulai tahun 1974 melalui Kongres Lausanne di Swiss. Temanya, biarlah bumi mendengar suaranya. Mereka menyerukan slogan seluruh gereja untuk membawa seluruh Injil ke seluruh dunia. The whole church to take the whole gospel to the whole world. Kongres perdana ini dipimpin oleh Billy Graham dan John Stott. Kongres ini menghasilkan perjanjian Lausanne atau Lausanne Covenant, sebuah dokumen dasar yang menguraikan teologi dan praktik pekerjaan misi. Dokumen ini secara luas dianggap sebagai misi yang paling penting yang dihasilkan di era Protestan. Dengan demikian, dokumen ini berfungsi sebagai pemersatu dan pendorong penginjilan dunia di era sesudah tahun 1974. Sesudah itu Kongres Lausanne ini dilanjutkan di Manila, Filipina, tahun 1984 dengan tema Beritakanlah Kristus sampai Dia datang. Setelah itu Kongres Lausanne di Cape Town, Afrika Selatan, tahun 2010 dengan tema Kristus Pendamai Kita. Selama ini, Kongres Lausanne hanya diwakili oleh aliran Protestan. Tetapi pada Kongres Lausanne yang keempat di Seoul, Korea Selatan, pada September tahun 2024 yang lalu, aliran Pentakosta dan karismatik ikut bergabung melalui Pentecostal World Fellowship dan Empower 21. Temanya, Let the Church Declare and Display Christ Together. Biarlah gereja mendeklarasikan dan menampilkan Kristus bersama-sama. Dihadiri oleh 5.394 peserta mewakili 200 negara dan wilayah. Selain itu sekitar 2.000 peserta virtual di lebih dari 100 negara bergabung dalam kongres secara online. Saya mendapat undangan juga mewakili Empower 21 dan saya memilih sebagai peserta secara online. Declare Christ atau mendeklarasikan, memberitakan Tuhan Yesus adalah aspek utama dari iman Kristen dengan cara memberitakan siapa pribadi Yesus Kristus, kasih-Nya, anugerah-Nya, dan perbuatan-perbuatannya kepada seluruh umat manusia, everyone. Display Christ atau menampilkan Kristus artinya mewujudkan sifat-sifatnya, karakternya, dan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari lewat gaya hidup kita. Menjadi garam dan terang, hidup yang berprestasi, hidup yang berbuah, hidup yang menjadi berkat. Dengan cara ini, maka kita akan disebut murid Kristus. Dan mereka yang melihat kita akan memuliakan Bapa yang di sorga. Ini yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan amanat agung tahun 2033. Haleluya! Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan, sucilah Tuhan, sucilah memasuki tahun penuaian ini, kita juga akan mengalami penuaian secara jasmani. Salah satu syarat untuk mengalami penuaian secara jasmani adalah memberi, menabur. Dalam Mazmur 126 ayat 5 dan 6 dikatakan, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Orang yang pergi dengan menangis sambil membawa kantong benih pasti pulang dengan sorak-sorai
sambil membawa berkas-berkas gandumnya. Di sini jelas dikatakan pada saat kita dalam kesusahan secara finansial, justru kita harus menabur supaya menuai dengan bersorak-sorai sambil membawa berkas gandumnya atau berkat-berkatnya. Hal ini juga yang dilakukan oleh Ishak. Pada waktu terjadi kelaparan, Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelekh, raja orang Filistin. Ishak tinggal di Gerar setelah Tuhan menyuruh dia tinggal di situ. Sesuai dengan Kejadian 26 ayat 12 dan 13. Ishak menabur di tanah itu. Dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ia diberkati Tuhan. Orang ini menjadi kaya, makin lama makin kaya. Sehingga ia menjadi kaya raya. Pada masa kelaparan, benih yang ditabur pasti persediaan untuk makanannya. Jadi waktu Ishak menabur, pasti dengan bercucuran air mata. Dia tidak tahu kapan kelaparan akan berakhir. Ishak menabur di tanah yang ditentukan oleh Tuhan. Hasilnya, Tuhan memberkati Ishak sehingga ia menjadi kaya. Makin lama makin kaya, hingga ia menjadi kaya raya. Haleluya! Dalam 2 Korintus 9 ayat 6 dan 7 dikatakan, perhatikanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sehubungan dengan berkat atau kekayaan yang Tuhan berikan kepada kita, maka ada 3 macam teologi. Yaitu yang pertama, teologi kemiskinan. Yang kedua, teologi kemakmuran. Yang ketiga, teologi penata layanan. GBI menganut teologi penata layanan. Dalam hal memberi, prinsip teologi kemiskinan adalah karena kewajiban. Bisa jadi tidak rela, sedih karena terpaksa. Sedangkan prinsip teologi kemakmuran, fokusnya hanya untuk mendapat sesuatu nantinya. Tetapi prinsip teologi penata layanan, kita memberi, kita menabur karena mengasihi Tuhan. Ini pasti dilakukan dengan sukarela. Dikatakan Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ada 3 macam respon dari orang percaya dalam hal memberi. Yaitu respon pertama, bagi yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Mereka memberi dengan standar tinggi. Yaitu senantiasa berupaya memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sebagai contoh Maria yang intim dengan Tuhan. Mengurapi kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Dengan minyak narwastu yang mahal harganya. Yaitu sekitar 300 dinar. Itu merupakan upah 1 tahun bagi seorang pekerja. Jadi sangat besar nilainya. Dan ini merupakan persembahan yang terbaik. Respon yang kedua, bagi mereka yang tidak intim dengan Tuhan. Mereka hanya dapat memahami bahwa memberi persembahan secara materi itu hanya sebagai hukum yang tertulis. Ketika yang lain sudah dengan tekun dan setia memberi persembahan persepuluhan, persembahan khusus, dan persembahan sulung, dia masih sibuk menyelidiki apakah persembahan-persembahan itu alkitabiah atau tidak. Respon yang ketiga, bagi mereka yang cinta uang dan pencuri kas milik Tuhan, seperti Yudas Iskariot, akan mengkritik orang seperti kepada Maria yang memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yaitu minyak narwastu yang mahal harganya, dengan dalih, mengapa tidak diberikan kepada orang miskin saja? Demikian juga mereka yang termasuk orang-orang seperti ini akan menyamaratakan semua pendeta yang mengajar tentang memberi persembahan uang sebagai golongan pendeta yang mencari keuntungan dari jemaat.
Bukan rahasia lagi. Bahwa cukup banyak pendeta yang takut untuk memberikan pelajaran tentang kebenaran. Memberi persembahan uang. Apa akibatnya? Akibatnya baik pendeta itu maupun jemaatnya gagal untuk menerima berkat yang terbaik yang Tuhan sediakan. Kesimpulannya, memberi persembahan materi dalam kemurahan hati hanya dilakukan oleh orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Saya berdoa agar berkat yang terbaik dari Tuhan akan kita terima dalam tahun 2025 ini. Karena kita intim dengan Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Lebih dari 14 tahun yang lalu, Tuhan berbicara kepada kita tentang persembahan sulung. Dari Amsal 3 ayat 9 dan 10 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Sesuai dengan referensi dari catatan Amsal 3 ayat 9 dan 10 dari The Apologetic Study Bible dan catatan Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan dari Life Application Study Bible versi Injili, maka yang dimaksudkan dengan persembahan sulung adalah hasil pertama yang merupakan hasil terbaik secara kualitas dan kuantitas. Hasil pertama dari gaji kita, bukan sisa-sisa. Persembahan sulung untuk tahun 2025 adalah seluruh penghasilan yang didapatkan pada bulan Januari 2025 yang diberikan pada bulan Februari 2025. Dalam Alkitab, Tuhan Yesus sendiri yang menyinggung tentang memberikan persembahan dari seluruh penghasilan seorang janda miskin dalam Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberikan jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 uang tembaga, yaitu uang receh terkecil. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata kepada mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang dimilikinya, yaitu seluruh nafkahnya. Di sini Tuhan Yesus tidak melihat besarnya jumlah persembahan, tetapi berapa persen dari penghasilannya yang dipersembahkan. Meskipun jumlah persembahan janda miskin itu relatif kecil dibandingkan orang kaya tadi, tetapi Tuhan Yesus berkata, janda miskin ini memberikan lebih banyak dibandingkan dengan semua orang kaya itu. Mengapa? Karena persembahan yang diberikan janda miskin itu adalah seluruh nafkahnya, yaitu seluruh yang dia miliki. Ini contoh memberi karena sungguh-sungguh mengasihi Tuhan.
Persembahan sulung merupakan tolok ukur yang valid untuk menguji apakah kita memberi karena mengasihi Tuhan. Persembahan sulung diberikan dengan kerelaan hati dan ucapan syukur, bukan karena paksaan. Sekali lagi saya mau katakan, bukan karena paksaan. Amsal 11 ayat 24 dan 25 berkata, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Tahun 2025 adalah tahun penuaian baik secara rohani maupun secara jasmani. Kita akan berkata bahwa tahun 2025 akan lebih baik dari tahun 2024. Kita akan mengalami berkat yang melimpah meskipun dunia mengalami kekacauan. Haleluya! Ada berapa banyak di antara saudara yang percaya bahwa tahun 2025 akan lebih baik dibanding tahun 2024. Karena kasih Tuhan selalu baru tiap pagi, selalu baru tiap minggu, selalu baru tiap bulan, selalu baru tiap tahun. Ada berapa banyak berkata, Tuhan saya percaya tahun 2025 akan lebih baik dibanding tahun 2024. Mari angkat tangan kita, katakan bersama saya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Berbahasa roh. Yang sudah berbahasa roh, kita berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh, katakan haleluya, haleluya, haleluya. Kau berdoa buat anak-anak-Mu semua Tuhan. Mereka percaya, kami dengan iman berkata tahun 2025 akan lebih baik daripada tahun 2024. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau akan menggenapi ya Aba. Menserahkan anak-anak-Mu dalam tangan-Mu. Berkati mereka, berkati mereka, berkati mereka. Mereka akan menuai dan dengan secara luar biasa berkat secara jasmani, secara materi. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memasuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan akan aku. Karena itu mari kita tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Saudara, mari. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, mati, ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau Tuhan. Kau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu.
Engkau memberkati, Engkau membela, Engkau melindungi, Engkau menyembuhkan kami. Engkau juga menegur kalau kami salah, ya Aba. Itu Engkau, ya Aba. Tuhan Yesus akan memberkati kita melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing sekarang introspeksi. Lihat keadaan diri masing-masing. Jangan menyimpan dosa. Kalau ada dosa yang Tuhan ingatkan yang belum diselesaikan dengan Tuhan, langsung minta ampun. Minta ampun supaya diberkati. Supaya diberkati. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu yang sedang berdoa, Tuhan. Ampuni kami, ampuni Tuhan, ampuni kami, ampuni. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang, mari angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. So yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita. Ucapkan syukur dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Angkat tangan saudara. Tuhan, Kau melihat anak-anak-Mu sedang mengangkat tangan. Engkau saat ini sedang menyembuhkan yang sakit. Engkau sedang membebaskan yang terikat. Engkau menghibur yang susah. Engkau menguatkan yang lemah. Memberikan pengharapan-pengharapan yang baru bagi yang datang negara putus pengharapan. Yesus, Engkau baik. Engkau baik dan sangat baik mereka kami semua. Bapa terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, terima kasih Tuhan. Urapi kami, terima pengurapan Tuhan, terima. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, Amin.